رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa sallama tasliman mazida. Amma ba'du, fa ya ikhwatal iman, a'azanallahu jami'an. Ikhwan dan akhwat hadirin saudara-saudaraku yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita ucapkan, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan malam hari ini kita bisa bermajlis kembali mengkaji kitab Riyadhus Shalihin yang masih dari babu fadli hilaqid dzikri, bab tentang keutamaan halaqah zikir. Yang kita baca pada malam hari ini hadis yang ke 1449 dan hadis-hadis berikutnya. Nah, Iqra. ووقع على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها وأما الآخر فجلس خلفه وأما الثالث فأدبر ذاهبا فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر ثلاثة أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله إليه وأما الآخر فاستحيا الله منه وأما الآخر فأعرض الله عنه. متفق عليه. Nah, hadis yang ke 1449 wa an Abi Waqid Al-Haris ibni Auf radhiyallahu anhu. Hadis dari sahabat Abu Waqid, yaitu yang bernama Al-Haris bin Auf radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainama huwa jalis fil masjid, ketika beliau sedang duduk di masjid, wan nasu ma'ahu, dan orang-orang bersamanya, para sahabat sedang bersama beliau. Id aqbala salah satu nafar, tiba-tiba ada 3 orang yang datang. Fa'aqbala snani ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka dari 3 orang yang datang ini 2 menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya menuju ke majelisnya Rasul. Wa dhahaba wahid, lalu 1 orang pergi. Fawaqafa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan keduanya yang menuju majelisnya Rasul, keduanya berhenti di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fawaqafa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka keduanya berhenti di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa amma ahaduhuma fara'a furjatan fil halqah. Adapun dari 2 orang ini yang tadi menuju Rasul, salah satu dari keduanya melihat furjah, ada celah yang kosong fil halqah, di halaqahnya Rasul. Fajalasa fiha, lalu dia duduk di celah tersebut, tempat yang kosong tersebut. Ini orang yang pertama dari 2 orang yang menuju Rasul. Wa ammal akhar, adapun yang lain, fajalasa khalfahum, dia duduk di belakang mereka para sahabat. Wa amma salis, adapun orang yang ketiga yang pergi tadi, fa adbara dhahiban, maka dia pun berpaling pergi dari majelisnya Rasul.
Falamma faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai, qala, beliau bersabda, ala ukhbirukum 'anin nafari tsalatsa, maukah kalian ku beritahukan tentang 3 orang, yaitu amma ahaduhum fa'awa ilallah fa'awahu Allahu ilaih. Adapun yang pertama dari ketiga orang tersebut, dia awa ilallah, dia meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin mendapatkan perlindungannya Allah, fa'awahu Allahu ilaih, maka Allah Subhanahu wa taala pun melindunginya. Wa ammal akhar, adapun yang lain atau yang kedua, yang dia tadi duduk di belakang, fastahya, maka dia pun malu, fastahyallahu minhu, maka Allah pun malu kepadanya. Wa ammal akhar, adapun orang yang ketiga, fa'arada, maka dia berpaling, fa'aradallahu anhu, maka Allah pun berpaling darinya. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Jadi di sini hadis yang diceritakan oleh Abu Waqid Al-Haris bin Auf ini menceritakan bagaimana majelisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul ketika duduk, banyak para sahabat yang ikut bermajelis. Maka di sini Abu Waqid Al-Haris ini menceritakan ada 3 orang yang datang menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sikap yang masing-masing berbeda-beda. Dari 3 orang ini, ya, masing-masing berbeda-beda. 2 orang menuju majelisnya Rasul dengan sikap yang berbeda, yang ketiga pergi. Nah, 2 orang yang menuju majelisnya Rasul, di dalam riwayat falamma waqafa sallama, kalau di sini fawaqafa ala Rasulillah, keduanya berhenti di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi riwayat yang lain fawaqafa sallama, keduanya berhenti dan mengucapkan salam. Berarti orang yang masuk itu yang mengucapkan salam, karena orang yang berdiri mengucapkan salam kepada orang yang duduk. Jangan dibalik, orang yang duduk mengucapkan salam kepada orang yang berdiri, ya, meskipun boleh-boleh saja. Sebagaimana orang yang sedang jalan dengan orang yang sedang naik kendaraan, kan yang naik kendaraan yang mengucapkan salam, tapi andai kata yang jalan yang mengucapkan salam, boleh-boleh saja. Tapi yang afdal itu, yang utama itu yang menaik kendaraan ini yang disuruh mengucapkan salam. Dia yang pertama kali harusnya mengucapkan salam. Maka di sini pun sama. Orang yang datang ini, ya, 2 orang ini yang menuju majelisnya Rasul, keduanya salama, keduanya mengucapkan salam karena mereka yang datang, atau mereka kondisinya berdiri, ya, berdiri di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka mereka yang mengucapkan salam kepada orang-orang yang duduk. Tapi tidak disebutkan dalam hadis-hadis tentang jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga para ulama istinbat, ketika 2 orang ini mengucapkan salam tidak ada jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka mereka beristinbat, orang yang sibuk dengan suatu ibadah itu gugur kewajiban untuk menjawab salam. Orang yang sedang sibuk, seperti misalnya kita sedang taklim seperti ini, ada orang yang masuk masjid, dia salam, assalamualaikum, dan kita sedang bermajlis, sedang mengkaji ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka karena kita itu sedang disibukkan dengan ibadah, tidak ada kewajiban kita untuk menjawab salam. Karena seperti itu Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika 2 orang ini yang datang, keduanya mengucapkan salam, tidak ada riwayat kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab salamnya kedua orang tersebut. Sehingga itu tadi istinbat para ulama, kalau orang yang sedang sibuk dan ada orang yang masuk kemudian mengucapkan salam, maka sebenarnya gugur kewajiban dia untuk menjawab salamnya. Wallahu taala alam. Nah, lihat di sini masing-masing dari 3 orang ini sikapnya. Orang yang pertama, dia melihat ada celah, karena halaqah di hadapan Rasul itu kan banyak sahabat, dan tentunya ada juga celah yang kosong. Tapi kalau kita tidak peduli yang seperti ini, kadang
mau celah kosong mau apa, pokoknya lebih enak itu di samping tembok gitu ya, sambil bersandar. Bayangkan majelisnya Rasul SAW. Hadis Jibril sudah menjelaskan, ketika orang itu bermajlis dengan Rasul, Jibril itu majlisnya luar biasa, dekat sekali dengan Rasul, sampai fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, kan gitu. Itu hadisnya masyhur dan sering kita kaji. Menempelkan kedua lututnya pada kedua lutut Rasul, berarti nempel. Itu cara orang menimba ilmu dari seorang alim, bukan menjauh jauh di sana ya, meskipun alasannya suaranya kan kedengaran, soundnya kencang. Alhamdulillah di sini soundnya kencang. Kalau di majelisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang belakang kira-kira dengar apa kan gitu. Tapi perhatikan di sini, orang ini melihat ada celah yang kosong, maka dia pun menempati celah yang kosong tersebut. Sehingga Imam Muslim itu membawakan hadis ini dalam bab ya, man ata majlisan fawajada furjatan fajalasa fihi wa illa wara'ahum. Ya, beliau buat bab dari hadis ini, beliau tempatkan hadis ini dalam bab khusus, bab orang yang mendatangi majelis lalu dia menjumpai ada celah yang kosong, maka dia duduk di situ. Dan itu sunnahnya, cari celah yang dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia duduk di situ. Kalau nggak ada tempat yang kosong, baru dia di belakang. Dan itu majelis yang bagus. Karena kalau orang nempel di tembok, emang mau kenduren? Orang sukanya nempel di tembok, ya. Kemudian ya sudah, kalau sudah nempel di tembok, setannya datang, kipas-kipas dia. Padahal orang yang sholat saja, ya, kalau dia memang ada masyaqqah, sholat itu boleh. Kalau memang ada masyaqqah, ada kesulitan, dia berat gitu ya, atau mungkin dia dalam keadaan kondisi sedang tidak enak badan, sakit, maka sholat sambil bersandar itu boleh. Tapi ini kalau memang masyaqqah. Kalau tidak, ya nggak perlu, karena itu akan menimbulkan sisi kemalasan. Coba antum kalau ngaji itu bersandar, ada sisi malasnya, dan itu yang disukai oleh syaitan. Sebenarnya kalau kita itu mengaku manhajnya salaf, harusnya ada hadis yang seperti ini ya diterapkan. Kalau kita kan kadang-kadang ya ngaji gitu ya, tapi dengar hadis seperti ini tetap aja di belakang, ini pengamalannya kurang. Ya, mohon maaf, ini memang harus diingatkan. Kalau tidak diingatkan, kapan mau diingatkan saja sudah diingatkan, besok-besok tetap saja di belakang. Khawatirnya jadi ahlul waro, orang-orang yang terbelakang gitu loh. Ini yang pertama, ketika dia melihat suatu celah di halaqahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena modelnya halaqah melingkar kan gitu, di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini orang mencari celah yang kosong, fajalasa fiha, dia pun duduk di celah yang kosong tersebut. Ini orang yang pertama. Wa ammal akhar, adapun yang lain, yang kedua, fajalasa khalfahum, dia duduk di belakang mereka. Ini orang yang kedua duduk di belakang, mungkin malulah ya, merasa majelisnya mau nanti disuruh ya, ditanyakan dia nggak bisa, itu malu kan itu, sehingga dia di belakang. Padahal majelis kita ini kayaknya nggak pernah ditanya nih. Kalau ditanya di tes itu mungkin hari berikutnya sudah bubar semua, dia nggak mau ngaji lagi. Waduh, saya belum murojaah, nanti kalau sampai sana ditanya gimana. Dan seperti itu kalau apa namanya, kalau kajian bahasa Arab dulu saya itu, kalau bahasa Arab seperti itu, setiap mau mulai tanya dulu, lama-lama merotoli, satu persatu hilang, nggak siap. Apalagi kalau yang hari ini nggak ikut, besoknya jelas dia nggak kelihatan. Kenapa? Belum siap. Itu kalau ditanya, ini nggak ditanya, ya nggak ada majelis pertanyaan di sini. Ternyata tetap saja dia di belakang, karena malu. Sisi malunya apanya kan gitu. Ini orang yang kedua, dia malu duduk di belakang.
Tapi wa amma salis, yang sangat disayangkan ini yang ketiga, dia berpaling lalu pergi. Maka Nabi SAW menerangkan dari tiga orang ini dan masing-masing apa yang mereka dapatkan. Orang yang pertama, kata Nabi SAW, amma ahaduhum, adapun yang pertama dari mereka, ya, orang yang pertama itu fa'awa ilallah fa'awahullahu ilaih. Orang ini ingin mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah pun membalas sebanding dengan perbuatannya, yaitu dengan Allah melindunginya, Allah memberikan rahmat kepadanya karena dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Orang yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan berikan kecukupan kepadanya. Ini karena dia ingin mendapatkan pelindungan Allah, Allah pun berikan pelindungan untuknya. Ini orang yang pertama. Berarti kalau kita itu ke majlis, salah satu niatnya supaya bisa mendapatkan pelindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana orang yang pertama ini. Lalu orang yang kedua, dan apa yang dia dapatkan? Nabi mengatakan wa ammal akhar fastahyallahu min. Adapun orang yang kedua yang tadi dia duduk di belakang, ini kalau kita mungkin di balik tiang atau mungkin apa yang nggak kelihatan gitulah. Fastahya, maka dia pun malu. Dia tidak ikut mendesak karena malu dia. Maka apa yang dia dapatkan? Fastahyallahu minhu, maka Allah pun malu kepadanya. Tapi maksud di sini bukan malu berarti Allah malu untuk memberikan rahmat kepadanya, bukan. Kalau yang pertama tadi, orang ini ingin mendapatkan pelindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah berikan pelindungan kepadanya. Tapi orang yang kedua, dia malu, maka Allah malu kepadanya. Maksudnya, kata para ulama, Allah malu sehingga tidak menghukumnya. Dia tetap mendapatkan kebaikan karena dia tidak jadi dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah malu untuk menghukumnya, berarti Allah masih mau merahmatinya, ya. Allah masih mau berikan rahmat kepadanya. Ini orang yang kedua, masih mending lah, masih dapat rahmat sekalipun dia di belakang gitu. Tapi kalau bisa di depan itu lebih baik. Lalu yang ketiga, wa ammal akhar fa'arada, adapun orang yang ketiga fa'arada, dia berpaling. Fa'aradallahu anhu, maka Allah pun berpaling darinya. Ini yang sangat disayangkan seperti ini. Dia berpaling. Balik itu adalah majelisnya Rasul, yang di situ orang sedang mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dengan zikir-zikir atau dengan ilmu yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia berpaling, maka Allah pun berpaling darinya. Berarti Allah tidak memberikan rahmat kepadanya. Yang naudzubillah, kalau ini sampai berpaling betul-betul dari mengingat Allah, dan ini yang disayangkan. Kenapa? Orang yang berpaling dari mengingat Allah, dari berzikir kepadanya, maka Allah katakan di dalam ayatnya, fa innalahu ma'isyatan dongka. Allah mengatakan, wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha fakadzalika al-yauma tunsa. Kata Allah, wa man a'rada an dzikri, barang siapa yang berpaling dari mengingatku, dari berzikir kepadaku, maka kata Allah, fa innalahu ma'isyatan dongka, sungguh dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit, yang sulit. Kalau orang itu sudah tidak mau mengingat Allah, tidak mau memenuhi undangannya Allah Subhanahu wa ta'ala atau panggilannya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Sekalipun mungkin dari segi ekonomi dia merasa punya harta yang besar, tapi hakikatnya hidupnya sangat sempit. Dan yang dikhawatirkan seperti yang Allah lanjutkan, ya, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan akan kami himpun dia di hari kiamat dalam keadaan buta. Kenapa dia buta? Ya, karena dia sudah mendengar atau sudah melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi dia merasa seperti orang yang buta, sehingga nanti di hari kiamat pun dikumpulkan dalam keadaan buta pula. Atau di ayat yang lain, kalau tadi surat Toha, di ayat yang lain yaitu surat Az-Zukhruf,
Allah mengatakan, wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, nuqayyid lahu syaitanan, kami adakan untuknya setan, yang setan itu akan menjadi qarin untuknya. Yang setan itu akan menjadi teman untuknya. Kalau orang berpaling dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan naudzubillah, ini orang yang ketiga. Jadi Allah Subhanahu wa taala berpaling kepadanya, Allah tidak memberikan rahmat kepadanya. Maka minimal itu menjadi orang yang kedua. Syukur menjadi orang yang pertama, dan ini yang kita inginkan. Yang semangat ketika ada majelis, dia semangat mencari tempat yang kosong di depan, kayak gitu. Kenapa? Manfaatnya besar. Jelas konsentrasinya tidak seperti orang yang di belakang. Yang di belakang itu pandangannya macam-macam sana sini, dan dia merasa tidak diawasi, sehingga dia pun akan bisa melakukan apa yang dia inginkan. Tapi beda dengan yang di depan. Makanya sebenarnya banyak sekali manfaat-manfaat orang itu ketika di masjid, dia berada di bagian depan. Sama seperti orang yang ketika sholat jamaah dia di bagian depan, juga manfaatnya sangat banyak. Demikian kesimpulan dari hadis ini. Ada banyak kesimpulan. Pertama, majalisud dzikri hiya halaqatul ilmi allati tu'qadu fi buyutillah litta'allum wat ta'lim wat tafaqquh fid din. Majlis-majlis zikir yaitu halaqah-halaqah ilmu. Yang dinamakan majlis-majlis zikir adalah halaqah-halaqah ilmu yang dilaksanakan di buyutillah, di rumah-rumah Allah, litta'allum, untuk menuntut ilmu, wat ta'lim, dan juga mengajarkan ilmu, wat tafaqquh fid din, serta untuk tafaqquh, mendalami urusan agama ini. Ini yang disebut majalisul dzikri. Lalu yang kedua, hayatul ilmi bimudarasatihi wa mudzakaratihi wa bassihi bainal muslimin. Hidupnya ilmu itu dengan mudarasah, dengan dipelajari kembali. Ilmu kita itu akan hidup kalau kita mengulang lagi, ya, mengulanginya lagi, mempelajarinya kembali. Wa mudzakaratihi, mudzakarah, mendiskusikannya, serta wabasihi bainal muslimin, menyebarkannya di kalangan kaum muslimin. Ilmu itu akan hidup kalau kita sampaikan, ya. Ilmu kita akan hidup kalau kita sampaikan. Tapi kalau kita itu nggak pernah menyampaikannya, ilmu kita nggak akan hidup. Sampai sejauh mana sih ilmu kita nggak kita ketahui? Sehingga kalau ditanya, saya nggak punya ilmu, saya nggak punya. Padahal sudah lama dia mempelajari ilmu. Makanya Al-Ilbiri, ya, Al-Ilbiri, beliau membuat syair, ya, yaitu yazidu bi kasratil infaqi minhu wa yanqusu in bihi kafan syadatta. Yazidu bi kasratil infaqi minhu, yang namanya ilmu itu akan bertambah bi kasratil infaq, dengan banyak diinfakkan, yaitu disampaikan. Tetapi wayan kusu in bihi kafan syadatta, akan berkurang jika tanganmu itu kamu kekang, maksudnya tidak kamu infakkan, tidak kamu sebarkan, itu akan berkurang. Kenapa? Karena ternyata banyak yang lupa dan semakin berkurang. Yang ketiga, fadlu mulazamati hilaqul ilmi wa dzikri, keutamaan mulazamah, mengikuti atau, ya, membiasakan mengikuti halaqah-halaqah ilmu dan dzikir. Faidah yang lain, yustahabbu li talibil ilmi al-julus haitsu yantahi bihil majlis. Dianjurkan, disunahkan bagi seorang penuntut ilmu agar dia duduknya itu di berhentinya majelis. Artinya kalau misalnya dia masih punya jalan untuk bisa maju-maju, tapi kalau sudah tidak ada lagi, ya, tidak ada lagi untuk bisa dia tempati, ya sudah, disitulah dia berhenti atau disitulah dia duduk. Faedah berikutnya, yustahabbu liman ra'a furjatan an yasuddal khalal kama waradat targhib fi saddi khalalis sufufi fis shalah.
dianjurkan, disunahkan bagi orang yang melihat adanya celah yang kosong di majelis agar dia menutup celah tersebut. Kan tempat kosong masih banyak ini. Disunahkan untuk menutup celah yang kosong tersebut sebagaimana terdapat targhib, dorongan, motivasi untuk menutup celah dalam shaf ketika sholat. Jadi kalau kita melihat di depan kita dalam sholat itu ada celah yang kosong, ya kita tempati. Kenapa? Karena itulah shafnya para malaikat. Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, ala tasufuna kama yasuful malaikah inda rabbihim. Maukah kalian berbaris seperti barisnya para malaikat di hadapan Rabb mereka? Maka para sahabat bertanya, wa kaifa tasuful malaikah ya Rasulullah? Bagaimana para malaikat berbaris wahai Rasulullah SAW? Apa kata Nabi SAW? Beliau menjawab, yutimmuna sufufal wal wa yatarassuna fis shaf. Mereka selalu menyempurnakan shaf yang pertama dulu. Yang pertama sempurnakan berikutnya dan berikutnya. Tidak dia membuat shaf berikutnya, depannya juga belum sempurna lalu dia buat lagi. Maka ini tidak seperti shafnya para malaikat. Ini satu. Mereka selalu menyempurnakan shaf yang depan. Yang pertama dulu, habis itu berikutnya dan berikutnya. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, wa yatarasuna fis shaf. Mereka itu rapat, ya, rapat dalam shaf. Tidak ada celah, kecuali kalau memang ada anjuran untuk adanya social distancing. Tapi hukum asalnya sebenarnya rapat sudah, dan itu shafnya para malaikat. Bahkan di dalam sahih targhib wa tarhib, Rasulullah SAW memberikan dorongan, memberikan anjuran. Ya, kata Nabi SAW, man sadda furjatan rafa'ahu Allahu biha darajah. Barang siapa yang menutup furjah, adanya celah yang kosong di shaf, lalu dia maju, atau mungkin kalau yang di sampingnya berarti dia geser, sama, antara maju dengan geser sama, yang penting dia menutup celah. Apa kata Nabi SAW? Maka Allah akan angkat dengan dia melangkahkan itu tadi 1 derajat. Dan bukan cuma di situ saja, Nabi masih menambahkan, wa bana lahu baitan fil jannah, Allah akan buatkan untuknya rumah di surga. Bayangkan, cuma maju paling 2 langkah 3 langkah, atau yang geser ke sampingnya itu paling cuma 1-2 langkah kan itu. Tapi ternyata manfaatnya besar. Allah buatkan untuknya rumah di surga, istana di surga. Ini kan gampang sebenarnya kan, untuk bisa dapatkan rumah. Kalau di sini susah, di dunia ini. Di surga sebenarnya gampang, cuma kadang-kadang orang itu mungkin karena belum tahu, atau mungkin sudah tahu tapi kurang dorongannya, sehingga kalau ada celah di depan itu nyuruh orang, antum aja yang maju. Ini kan berarti kurang dorongan, ini malah dorong orang. Saking kurangnya dorongan, mungkin dorong orang. Harusnya dia yang maju. Nih justru yang celah yang kosong ini, kalau misalnya dia di belakangnya dia maju, rumah itu sudah disiapkan untuknya di surga. Gampang kan, dapat rumah gampang. Lanjut di sini, walidzalik yajuzu takhatti li saddil khalal ma lam yu'di. Maka boleh melangkahi orang untuk menutup celah itu tadi, ma lam yu'di, selagi tidak mengganggu orang lain. Fa in khusyiya ustuhibba al-julus haitsu yantahi kama fa'ala sani. Tapi kalau dia khawatir, ya, maka dianjurkan untuk duduk itu di mana dia berhenti seperti orang yang kedua. Dia tidak maju mencari celah yang kosong, tapi dia di belakang. Faedah berikutnya, yustahabbut tahlik fi majalisi dzikri wal ilm, wa hadha la yu'aridu hadis Jabir ibn Samurah inda Muslim qala dakhala Rasulullah SAW al masjid wa huwa hilaq faqala ma li arakum izin. Dianjurkan untuk membuat halaqah di majlis-majlis zikir dan juga majlis-majlis ilmu. Jadi buatnya halaqah. Dan ini tidak bertentangan dengan hadis Jabir bin Samurah yang ada dalam riwayat Imam Muslim, yaitu riwayat Jabir ini, dakhala Rasulullah al-masjid wa huwa khilaqun. Rasul SAW masuk ke masjid dan ternyata di masjid itu isinya halaqah-halaqah, tidak cuma satu, halaqahnya banyak.
Faqala, maka Nabi mengatakan, mali arakum izin, mengapa aku lihat kalian kok sendiri-sendiri? Halaqahnya ini si fulan dan teman-temannya di sini. Nah, tapi tidak bertentangan dengan membuat halaqah ini tadi, ya. Yaitu zahir hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengingkari mereka karena halaqah mereka itu terpisah-pisah. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan mereka untuk berkumpul dengan satu halaqah ilmu. Ya, karena hal itu dikatakan di sini, ya, wa an yakunu halaqatan wahidan la hilaqan, agar satu halaqah tidak banyak halaqah, ta'lifan lil qulub, karena hal itu bisa menyatukan hati. Tapi coba kalau halaqahnya banyak, masing-masing kan mungkin, oh itu dia kelompoknya dia, kelompok kita beda. Maka untuk menyatukan hati, jam'an lil kalimah, juga menyatukan barisan, wa tahqiqan lil faidah, dan juga untuk mewujudkan manfaat adanya orang itu mendapatkan satu halaqah. Tetapi di sini katakan, fa in iqtadat majalisul ilmi ta'addud al halaqat li tanawwu'il ulum wasyuyukh fala ba'sa bi syarti adamu tashwish. Jika memang majelis-majelis ilmu itu menuntut adanya banyak halaqah seperti antum dapatkan di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram, kan mesti kalau antum dapati dulu sore hari gitu ya, habis asar atau habis maghrib, itu masing-masing halaqah banyak sekali. Halaqahnya Syekh, ya, Abdul Muhsin ada sendiri, anaknya Syekh Abdul Razak ada sendiri, Syekh Sulaiman ada sendiri, dan para masyayikh yang lain masing-masing punya. Bahkan halaqah Ustadz Indonesia yang di Masjid Nabawi juga ada, kan gitu. Kemudian di Masjidil Haram lebih banyak lagi, kan itu. Halaqah masing-masing. Kalau memang menuntut tadi litanawwu'il ulum, karena ilmunya beragam macamnya, ada yang di sini spesialis tafsir, ini spesialis hadis, ini kemudian sirah nabawiyah atau yang lain, maka itu boleh litanawwu'il ulum wasyuyukh, karena bermacam-macamnya ilmu dan juga guru-guru yang ada. Fala ba'sa bi syarti adami tashwis, maka itu tidak mengapa atau dibolehkan dengan syarat tidak mengganggu yang lain. Wal aula an takuna mutatabi'ah fiz zaman, tapi yang lebih utama agar berturut-turut, setelah halaqahnya ini ganti halaqahnya ini, ganti setelah itu halaqah yang lain. Itu yang bagus, kecuali kalau memang sangat banyak seperti tadi Masjid Nabawi, masing-masing pojok itu ada tempat duduknya para masyayikh yang sudah di situ, sudah nggak pindah kemana-mana, di situ terus. Itu masih dibolehkan, tapi lebih afdolnya tadi kalau memang bisa bergantian. Wallahu a'la wa a'lam. Faedah berikutnya, at-targhib fil muzahama fi talabil khair, anjuran untuk ikut desakan dalam mencari kebaikan. Kalau memang tujuannya mencari kebaikan, orang berdesak-desakan tidak masalah. Kenapa? Untuk mencari kebaikan. Faedah yang lain, man sabaqa ila maudi'in kana ahaqqu bihi, orang yang lebih dahulu ke suatu tempat, dia lebih dahulu duduk di situ, maka dia yang paling berhak untuk memiliki atau duduk di tempat tersebut. Mungkin dia sudah duduk di situ, kemudian dia ada hajat, lalu dia keluar, ya, mungkin untuk buang air kecil atau yang lain, lalu dia balik lagi, dia orang yang berhak. Kenapa? Dia lebih dulu sampai di tempat tersebut. Faedah berikutnya, al-i'rad an majalisil ilmi bi ghairi udhrin ya'ridu sahibahu bi sukhtillahi, berpaling dari majelis-majelis ilmu tanpa ada udzur, maka menghadapkan pelakunya itu kepada kemurkaan Allah. Kalau orang berpaling dari majelis-majelis ilmu tanpa ada udzur, dia sudah tahu ini majelis ilmu, lalu dia berpaling tanpa ada udzur yang syar'i, maka berarti orang itu telah menghadapkan dirinya pada kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, jawazul ikhbar an ahlil ma'asi wa ahwalihim lizzajri anha wa anna dhalika la yu'addu ghibah, bolehnya memberitahukan tentang para pelaku kemaksiatan dan keadaan mereka,
yang tujuannya lizajri anha, supaya orang tercegah dari kemaksiatan tersebut. Dan hal itu bukan termasuk ghibah, karena yang pertama itu cuma menyebutkan ada seorang yang tidak disebut namanya, orang yang berpaling. Nabi tidak menyebut namanya si fulan, itu tidak. Tapi yang jelas ada orang yang berpaling dari majelisnya Rasul. Lalu Rasul SAW menyampaikan, ya, Rasul SAW menyampaikan bahwa ada orang yang berpaling tersebut, dan apa yang dia dapatkan, supaya orang-orang itu mau mengambil ibrah, mengambil pelajaran darinya. Dan harusnya kita juga bisa mengambil ibrah. Nah, hadis yang terakhir dalam bab fadli hilaqi dzikri. Iqra. Wa Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala kharaja Muawiyah radhiyallahu anhu ala halqatin qala ma ajlasakum qalu jalasna nadhkurullah qala Allahi ma ajlasakum illa dhalik qalu ma ajlasana illa dhalik qala ana inni lam astahibkum tuhamatan akum fama kana ahadun bimanzilati min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aqalla anhu hadithan minni inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ala halqatin min ashabihi faqala ma ajlasakum qalu jalasna nadhkurullah wa nahmaduhu ala ma hadana lil Islam famanna bihi alaina qala Allahi ma ajlasakum illa dhaka qalu wallahi ma ajlasana illa dhaka qala ana inni lam astahdibkum muhammatan lakum walakinnahu atani Jibril fa'barani anna Allah yubahi bikum al-malaikah. Hadis yang ke-1450. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala, hadis dari sahabat Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dia berkata, kharaja Muawiyah radhiyallahu anhu ala halqatin fil masjid. Muawiyah bin Abi Sufyan dia keluar menuju halaqah yang ada di masjid. Ada halaqah, ya, orang-orang berkumpul. Halaqah itu lingkaran, ya, maksudnya lingkaran orang berkumpul di situ di masjid. Faqala, maka Muawiyah bertanya, ma ajlasakum, apa yang membuat kalian duduk di sini? Qalu jalasna nadhkurullah, kata mereka, kami duduk untuk berzikir kepada Allah. Qala Allahi ma ajlasakum illa dalik illa daka, ya, kata Muawiyah, demi Allah, ma ajlasakum illa dak, tidak ada yang membuat kalian duduk kecuali perkara itu. Qala ma ajlasana illa dak, kata mereka, tidak ada yang membuat kami duduk kecuali perkara tersebut. Qala ama inni lam astahlifkum tuhmatan lakum, sungguh, kata Muawiyah kepada mereka, sungguh aku tidak menyuruh kalian untuk bersumpah tuhmatan lakum, karena menuduh kalian, karena mencurigai kalian. Jadi kan di sini tadi Muawiyah mengatakan Allahi ma ajlasakum illa dak, demi Allah, apakah tidak ada yang membuat kalian duduk kecuali hanya perkara ini, yaitu kalian ingin berzikir kepada Allah. Berarti di sini Muawiyah menyuruh mereka untuk bersumpah Allahi, demi Allah, kan gitu. Maka Muawiyah mengatakan amma ini lam astakhlifkum tuhmatan lakum, sungguh aku tidak menyuruh kalian untuk bersumpah karena menuduh kalian atau karena mencurigai kalian, ya, sungguh bukan karena itu. Wa ma kana ahadun bimanzilati min Rasulillah SAW aqalla anhu hadisan minni, dan tidak ada seorang pun sepertiku, bimanzilati, ya, tidak ada orang sepertiku yang lebih sedikit hadisnya, ya, atau lebih sedikit membicarakan tentang hadis dari Rasul SAW dibanding diriku. Maksudnya tidak ada seorang pun yang
kedudukannya sepertiku, yang hadisnya lebih sedikit dibanding diriku. Rata-rata orang yang kedudukannya seperti dia, ini hadis-hadis yang dia dapatkan dari Rasul itu banyak, tapi dia orang yang hadisnya sedikit. Tapi sekalipun sedikit, kalau ada hadis dia sampaikan, termasuk di sini. Inna Rasulullah SAW kharaja ala halqatin min ashabihi. Sesungguhnya Rasulullah SAW keluar menuju halaqah yang ada di antara para sahabat beliau. Faqala ma ajlasakum. Nabi bertanya, apa yang membuat kalian duduk? Qalu jalasna nadhkurullah. Kata mereka, kami duduk untuk berzikir kepada Allah, wa nahmaduhu ala ma hadana lil Islam, dan kami memujinya atas nikmat hidayah yang Allah berikan kepada kami untuk masuk Islam. Wa man nabihi alaina, dan Allah anugerahkan kepada kami. Qala, Nabi bertanya, Allahi ma ajlasakum illa dak. Demi Allah, tidak ada yang membuat kalian duduk kecuali perkara itu. Qalu, mereka para sahabat jawab, wallahi ma ajlasana illa dak. Demi Allah, tidak ada yang membuat kami duduk kecuali perkara itu. Qala, Nabi bersabda, ama inni lam astakhlifkum tuhmatan lakum. Sungguh aku tidak meminta kalian atau menyuruh kalian untuk bersumpah karena sebab aku menuduh kalian atau mencurigai kalian. Walakinnahu atani Jibril fa akhbarani, akan tapi Jibril telah datang menemuiku dan dia memberitahukan kepadaku, annallaha yubahi bikumul malaikah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berbangga kepada kalian di hadapan para malaikatnya. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Perhatikan di sini, sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan yang dia menjadi khalifah, ya, sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan, dia ini sahabat Nabi yang menjadi khalifah setelah Al Hasan bin Ali. Jadi setelah Ali bin Abi Thalib itu meninggal dunia, lalu digantikan oleh anaknya Al Hasan. Lalu oleh Al Hasan dia serahkan kekuasaannya kepada Muawiyah. Ini Al Hasan, dia cuma sebentar menjadi khalifah. Lalu dia serahkan pucuk kepemimpinan kekhalifahan itu kepada Muawiyah, sehingga Muawiyah pun menjadi khalifah. Nah, ketika dia menjadi khalifah, maka dia datang ke masjid, mendapati orang-orang pada duduk. Maka dia bertanya, apa yang membuat kalian duduk di majlis seperti ini? Kata mereka, kami duduk untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala atau berzikir kepada Allah. Maka Muawiyah itu ingin menyampaikan hadis Nabi kepada mereka dengan cara yang sama ketika Nabi SAW menyampaikan hadis kepada para sahabat yang didengar oleh Muawiyah. Bisa dipahami? Muawiyah ketika ingin menyampaikan hadis kepada orang-orang yang ada di hadapannya, model penyampaiannya sama ketika Rasul menyampaikan hadis kepada para sahabat yang waktu itu ada Muawiyah. Ini namanya dalam ilmu mustalah hadis namanya hadis musalsal. Hadis musalsal itu yang cara penyampaiannya sama sebagaimana ketika dia menerimanya. Ya, musalsal itu di dalam ilmu mustalah hadis atau di dalam mandhumah Baiquniyah itu ada kalimat musalsalun qul ma'ala wasfin ata mislu ama wallahi ambanil fata. Ini dalam 32 bait atau 33 bait mandhumah Baiquniyah fi ilmil mustalah. Musalsal itu hadis yang ketika orang menyampaikan hadisnya itu seperti yang dia dapatkan. Contoh, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ketika menyampaikan hadis kepada Mu'ad tentang hadis, ya, la tada'anna an taqula fi duburi kulli shalah, ya, Allahumma la tada'anna an taqula dubura kulli salat Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini beliau sampaikan kepada Mu'ad. Nah, ketika menyampaikannya dengan cara apa? Mengucapkan kalimat Rasul itu sebelum menyampaikan hadis ini kepada Mu'ad, Rasul mengatakan, wallahi ya Mu'ad, inilah uhibbuk.
demi Allah wahai Mu'ad, aku mencintaimu. Nah, ketika Mu'ad menyampaikan hadis ini tadi, la tada'anna an taqula duburi kulli shalah, oleh Mu'ad dia sampaikan kepada muridnya, dia pun menyampaikan seperti Rasul. Misalnya si fulan, siapa misalnya? Ya fulan, inilah uhibbuk. Wahai fulan, sungguh aku mencintaimu. Nanti orang ini menyampaikan kepada orang berikutnya juga menyebut kalimat ya fulan, inilah uhibbuk. Itu namanya hadis musalsal. Cara penyampaiannya sama. Di sini pun Muawiyah ketika ingin menyampaikan hadis, maka dia sampaikan seperti bagaimana Rasul SAW menyampaikannya. Intinya dia ingin menyamai Rasul di dalam menyampaikan hadis. Dan ini berarti orang yang sangat perhatian bagaimana Rasul menyampaikan hadis. Yaitu tadi Muawiyah bertanya persis seperti pertanyaannya Rasul, yaitu ma ajlasakum. Mereka menjawab jalasna nadhkurullah. Allahi ma ajlasakum illa dat, demi Allah, apakah tidak ada yang membuat kalian duduk kecuali itu? Kata mereka tidak ada. Ini Rasul juga sama. Dulu ketika Muawiyah ada di dalam majlis, maka Rasul juga bertanya, demi Allah, apakah tidak ada yang membuat kalian duduk kecuali perkara ini? Ini namanya sama dalam penyampaian hadis. Dan sekali lagi, ini Muawiyah, dia punya perhatian yang begitu besar, sekalipun sebenarnya hadis-hadis yang dia sampaikan itu tidak banyak. Nah, intinya hadis di sini, Nabi SAW ingin menjelaskan di antara keutamaan halaqah zikir, yaitu Nabi SAW mengatakan, ama inni lam astakhlifkum tuhmatan lakum, sungguh aku tidak menyuruh kalian untuk bersumpah karena sebab aku menuduh kalian, itu tidak. Walakinnahu atani Jibril, akan tapi Jibril datang menemuiku, fa akhbarani, lalu dia memberitahukan kepadaku, annallaha yubahi bikumul malaikah, bahwa Allah itu membanggakan kalian di hadapan para malaikatnya. Ini inti kalimat terakhir di sini yang menjadi syahid dari bab ini, yaitu bab fadli hilaq dzikri, bab tentang keutamaan halaqah dzikir, yaitu bahwasanya orang yang berada di halaqah dzikir seperti kita ini, halaqah ilmu, halaqah dzikir namanya, Allah Subhanahu wa taala akan membanggakan kita di hadapan makhluknya yang dekat, yaitu para malaikatnya. Ini intinya. Jadi intinya orang ketika ikut dalam halaqah ilmu, halaqah dzikir, berarti Allah akan banggakan orang-orang tersebut di hadapan para malaikatnya. Demikian kesimpulan dari hadis ini. Pertama, fadlu Muawiyah ibni Abi Sufyan radhiyallahu anhuma wa hirsuhu 'ala al-iqtida bi Rasulillah SAW fi ada'il ilmi wa tablighihi. Keutamaan sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Perhatikan, sahabat Muawiyah itu sahabat yang mulia, tapi banyak orang yang tidak menyukainya, terutama dari kelompok Syiah. Mereka itu paling nggak suka dengan Muawiyah karena dia dianggap merebut kekuasaan dari Ahlul Bait. Al-Hasan bin Ali, dia serahkan kekuasaan, tampuk kepemimpinan, kekhalifahan kepada Muawiyah. Dan untuk apa? Untuk mendamaikan. Kalau tidak akan terus terjadi peperangan. Dan alhamdulillah itu sudah dinaskan oleh Nabi SAW, bahwasanya cucuku ini, kata Nabi SAW, ini akan menjadi sebab damainya dua kelompok yang berseteru, dua kelompok yang berantem. Dan betul ya, yang dikatakan oleh Nabi betul-betul terjadi. Ketika dua kelompok ini berantem, antara Bani Umayyah ya, dan juga kelompok yang lain atau mungkin Bani Abbasiyah, ini jadi damai karena sebab Al-Hasan bin Ali ini dia mundur dari kepemimpinannya. Meskipun sebenarnya kelompoknya ini mereka tetap menginginkan Al-Hasan. Kenapa? Dia yang paling berhak. Setelah Ali bin Abi Thalib wafat,
maka dia yang paling berhak untuk menjadi seorang khalifah. Tapi demi menjaga persatuan umat, maka dia mundur dari kekhalifahan. Sehingga yang tadinya kelompok kaum muslimin, dua kelompok ini mau berantem, ya, mau bermusuhan, ternyata mereka hilang, reda. Dan itulah ternyata apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW benar-benar terjadi. Ini Muawiyah. Tetapi Muawiyah ini seorang sahabat, jangan dikira oh Muawiyah ini orang yang merebut kekuasaan. Jangan, dia ini sahabat. Yang namanya sahabat itu kata Nabi SAW, la tasubbu ashabi falau anna ahadakum anfaqa misla ukhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, jangan kalian celak para sahabatku. Demi Allah, kata Nabi, andai kata salah seorang dari kalian itu menginfakkan sebesar gunung Uhud berupa emas, itu tidak akan bisa menyamai infak yang telah mereka keluarkan, menyamai satu mud saja, nggak bisa. Wala nasifahu, atau separohnya juga nggak bisa, separoh mud nggak bisa. Apa yang telah diinfakkan oleh para sahabat, ya, dan yang kita infakkan sekarang ini berupa satu gunung Uhud berupa emas, nggak bisa menandingi mereka. Sehingga jangan kalian celah para sahabatku, termasuk sahabat Muawiyah. Dia sahabat Rasul, dia menjadi khalifah, bahkan dia punya keistimewaan, dia termasuk salah seorang dari penulis wahyu, dan dia dekat hubungannya dengan Rasul SAW. Kenapa? Karena saudari perempuannya yaitu Ummu Habibah binti Abi Sufyan ini adalah istri Rasul, kan dekat dengan Rasul, berarti apa? Ipar kan gitu ya. Karena saudara perempuannya Ummu Habibah bintu Abi Sufyan istrinya Rasulullah SAW, berarti hubungannya dekat. Kemudian di sini sahabat Muawiyah bin Abu Sufyan juga semangat untuk mengikuti Rasulullah SAW di dalam menyampaikan ilmu, ya, di dalam menyampaikan hadis. Dia ingin sama bagaimana seperti Rasulullah SAW di dalam menyampaikan hadis. Faidah yang lain, jawazul istikhlaf min ghairi tuhmatin litanbih ala ahammiyatil mas'uli anhu awil khabar alladhi sayulqi alal masami'. Dibolehkannya meminta orang untuk atau menyuruh orang untuk bersumpah meskipun tanpa ada tuduhan atau tanpa ada kecurigaan yang tujuannya untuk mengingatkan pentingnya hal yang ditanyakan tersebut, seperti yang dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan diikuti oleh sahabat Muawiyah. Dan juga mungkin ada berita-berita yang ingin dia sampaikan, lalu dia dahului dengan meminta sumpah. Faedah berikutnya, fadlu majalisid dzikri wa mulazamati halaqatil ilmi. Keutamaan majlis-majlis zikir dan mengikuti halaqah-halaqah ilmu. Karena Allah Subhanahu wa taala wa anna Allah yuhibbuha wa yubahi biha. Karena Allah Subhanahu wa taala menyukainya dan Allah akan membanggakannya di hadapan para malaikatnya. Yubahi, membanggakan. Maksudnya apa? Kata para ulama, yubahi bikumul malaikah, membanggakan kalian di hadapan para malaikat, berarti Allah Subhanahu wa taala menampakkan kelebihan kalian, keistimewaan kalian, serta Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada mereka para malaikat tersebut. Tapi ingat di sini, ini yang harus kita garis bawahi. Kita itu akan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikatnya jika niat kita itu ketika di majlis ikhlas karena Allah, bukan niat-niat yang lain, tapi niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang akan menjadikan kita dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikatnya. Dan faedah yang terakhir, as-sunnah wahyun kana yanzilu biha Jibril ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya sunnah atau hadis itu juga merupakan wahyu yang dengannya
Malaikat Jibril turun kepada Rasulullah SAW. Perhatikan, yang namanya hadis itu juga wahyu ya. Cuma bedanya dengan Quran, walakinnaha ghairu muta'abbad bitalawatiha wa innama biahkamiha. Akan tapi yang namanya hadis itu tidak dianggap sebagai suatu ibadah ketika membacanya. Beda dengan Quran. Kalau Quran membacanya itu ibadah, tapi kalau hadis membacanya itu tidak bernilai ibadah, kecuali kalau dia membacanya tujuannya untuk mempelajari ilmu. Berarti ibadah dari sisi belajar ilmu. Jadi ada sisi kesamaan antara Quran dan hadis. Sisi kesamaannya sama-sama wahyu. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di banyak ayat, salah satunya dalam surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah." Dan Allah telah mengajarkan, atau Allah mengajarkan kepada kalian Alkitab, yaitu Quran, wal hikmah, dan hikmah. Dan para mufassirin menafsirkan kalimat hikmah di ayat ini ay bermakna sunnah. Berarti Allah telah mengajarkan Quran dan sunnah, yang berarti Quran dan sunnah itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun lafadznya kalau Quran itu langsung dari Allah, tapi kalau hadis lafadznya kata para ulama itu lafadz dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi maknanya semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Quran memang kalau orang membacanya, ya sisi perbedaannya, kalau Quran membacanya itu bernilai ibadah, satu hurufnya akan mendapatkan pahala 10 kali lipat. Tapi kalau hadis tidak. Antum baca satu hadis yang panjang tidak bernilai suatu ibadah per hurufnya, tapi itu bisa bernilai ibadah kalau memang tujuannya ingin mempelajarinya. Selesai. Babu fadli hilaqid dzikri. Lalu bab berikutnya sedikit terangkan tentang judul bab, tidak masalah, yaitu babu dzikri 'inda sabahi wal masa. Bab berzikir di pagi hari dan sore hari. Bab tentang berzikir di pagi hari, sore hari, atau zikir pagi dan petang. Yang namanya pagi itu kapan? Maka para ulama menjelaskan yang namanya pagi itu sebenarnya dimulai dari pertengahan malam sampai matahari itu tergelincir. Dari pertengahan malam sampai matahari tergelincir. Dan sore berarti dari tergelincirnya matahari sampai pertengahan malam. Tetapi dari waktu pagi dan sore ini ada waktu yang afdal, terutama di sini untuk berzikir dan inda sobah. Maka untuk pagi hari yang afdal itu setelah salat subuh sampai terbit matahari. Itu yang disebut dengan as-sobah, atau yang afdal untuk kita gunakan zikir-zikir di pagi hari. Berarti habis salat subuh terus sampai matahari terbit, itu waktu afdal untuk pagi hari kita gunakan berzikir. Sedangkan untuk sore hari yang afdal itu mulai dari ba'da asar atau ba'da salatil asar sampai terbenamnya matahari, ghurubus syamsi. Ini dari habis salat asar sampai terbenam matahari. Ini waktu yang afdal untuk sore hari kita gunakan untuk berzikir. Meskipun tadi secara luas sebenarnya kalau sore hari mulai dari matahari tergelincir itu sudah dikatakan, bisa dikatakan sore sampai pertengahan malam. Ini waktu dibagi menjadi dua, berarti adanya zikir pagi dan petang kan itu. Tapi kalau ingin yang afdal yaitu tadi sore hari, berarti sampai terbenam matahari. Tapi kadang-kadang orang bisanya pada maghrib bagaimana kan gitu ya, karena mungkin aktivitas sore dia sibuk dengan urusan-urusan macam-macam. Nah bisanya dia santai habis maghrib, padahal tadi dia belum baca zikir pagi petang ya, atau di petang hari dia belum membaca zikir. Apakah boleh dia baca zikir setelah maghrib? Boleh. Cuma tadi dari sisi afdalnya itu sebelum maghrib atau dari habis asar sampai sebelum
maghrib sampai matahari terbenam. Dan demikian pula pagi hari. Meskipun bisa saja sebelum subuh dia sudah berzikir, atau mungkin setelah matahari terbit dia bisanya zikir pagi, ya tidak masalah. Karena mungkin misalnya anak-anak sekolah gitu ya, mengajarkan mereka zikir pagi kapan? Kan mereka masuk sekolah. Masuk sekolahnya kapan? Sudah matahari terbit jam 7 misalnya, atau jam 7 lebih. Mereka baru kita ajari zikir pagi, Allahumma bika asbahna dan sebagainya, nanti akan disebutkan dalam hadis-hadis ini ya. Tidak masalah. Tapi itu tadi kalau mau yang afdal. Kemudian yang namanya bab berzikir itu kan sebenarnya luas, dan bab sebelumnya sudah kita jelaskan ya, atau sudah dibawakan oleh mu'alif tentang anjuran untuk berzikir. Yang berzikir itu sebenarnya waktunya kapan saja, di mana saja, dan bagaimanapun keadaannya. Cuma di sini dianjurkan di pagi hari dan sore hari. Kenapa? Kan gitu ya. Kenapa? Yang pertama, karena kita butuh penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan. Kita itu butuh pagi hari, sore hari. Apalagi pagi hari jelas setan itu ya menampakkan kedua tanduknya. Sore hari juga sama. Itu waktu baina qaranai syaitan, kata Rasul SAW. Itu waktu di mana keadaan itu berada di antara dua tanduknya setan. Maksudnya kata para ulama, setan itu siap-siap, dan ini kekuatan yang besar yang dimiliki oleh setan untuk bisa menggoda manusia. Maka kita pun punya penjagaan, pelindungan diri kita, yaitu salah satunya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Karena kita butuh penjagaan dari Allah untuk menghadapi godaan-godaan syaitan. Dan yang kedua, kita butuh kekuatan berupa kekuatan hati dan ruh menghadapi aktivitas-aktivitas yang akan dihadapinya. Siang hari terutama itu kan aktivitas butuh kekuatan hati kita dan kekuatan ruh kita. Dan yang terpenting, mengapa kita itu dianjurkan untuk zikir pagi petang? Supaya kita itu masuk ke dalam golongan adz-dzakirinallaha katsiran wadz-dzakirat. Supaya kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang telah Allah siapkan a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah telah siapkan untuk mereka ampunannya dan juga pahala yang besar. Insyaallah ayat-ayatnya dan hadis-hadisnya cukup banyak pula kita kaji insyaallah pada kesempatan yang akan datang biidznillah taala. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.